أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam kajian perbandingan agama Kristologi, masih mengkritisi ayat-ayat yang menjadi landasan ataupun dasar bagi saudara-saudara kita yang beragama Kristen, yang mengakui dan meyakini Yesus sebagai Tuhan. Beberapa kali sudah kita kritisi pada ayat-ayat sebelumnya, pada alasan-alasan sebelumnya, di mana alasannya mereka orang-orang Kristiani atau umat Nasrani atau umat Kristiani meyakini dan menganggap Yesus itu Tuhan. Pertama disebabkan Yesus itu menyatu dengan Allah gitu ya. Ternyata masih ada 12 murid Yesus sendiri yang juga posisi dia menyatu dengan Allah gitu. Kemudian diyakini alasannya Yesus itu adalah anak tunggal daripada Allah. Ternyata anak tunggal Allah itu bukan Yesus sendiri ya. Ada Israel atau Nabi Yakub, ada juga Efram, ada Nabi Daud, dan ada Solomon. Mereka bahkan anak-anaknya sulung Allah. Jadi dasar-dasar mereka untuk meyakini itu terbantahkan. Kemudian diyakini ada Yesus itu menyatu dengan Roh Kudus begitu ya. Menyatu dengan Roh Kudus itu menjadi alasan kenapa Yesus itu dipertuhankan, karena ada di dalam dirinya itu roh bersemayam, ada Roh Kudus. Ternyata tidak Yesus saja yang memiliki Roh Kudus bersemayam di dirinya. Ada juga Stefanus kemarin yang sudah kita bicarakan, ada Filipus, ada Prokorus, ada juga Nikanor, ada Timor, ada Parmenas, dan juga ada Nikolaus. Nah, mereka juga mendapatkan Roh Kudus, tapi sayangnya mereka tidak diakui sebagai Tuhan oleh umat Kristen gitu ya. Jadi sungguh tidak fair rasanya itu dijadikan alasan sehingga dipertuhankannya Yesus. Masih sangat lemah. Nah, kita kembali melihat apa alasan lain kenapa Yesus itu dipertuhankan. Di samping apa yang sudah saya katakan di awal tadi, salah satunya lagi alasan Yesus dipertuhankan itu karena Yesus mampu menghidupkan orang mati dan juga mampu menyembuhkan penyakit, menyembuhkan orang buta dan menyembuhkan penyakit kusta gitu ya, dari orang Bani Israel itu. Nah, itu alasan mereka kenapa Yesus itu dipertuhankan. Itu alasannya ya. Bukan tidak ada dasar ataupun tidak ada dalil mereka menjadikan itu sebagai alasan kenapa Yesus itu lantas kemudian dipertuhankan. Kembali biar fair gitu ya, biar kita tidak menghujat, kesannya tidak menjelek-jelekan ataupun menghina begitu ya. Adapun yang menjadi dasar dalil bagi mereka yang menganggap menjadi alasan bahwasanya Yesus itu mampu menghidupkan orang yang mati, juga menyembuhkan penyakit orang yang buta, dan juga menyembuhkan orang yang memiliki penyakit kusta ya, sehingga dia layak untuk dipertuhankan. Padahal sebetulnya ini kalau dalam Islam alasan ini atau pernyataan ini merupakan bahagian dari mukjizat yang Allah berikan kepada Yesus. Kita tidak membantah itu. Dasar dari mereka mengatakan Yesus itu dijadikan alasan adalah pertama dalam surat Lukas pasal 8 ayat 49 sampai 56. Jadi cukup banyak saudara, cukup banyak dalil ya dari ayat 49 sampai 56 ya. Ini kisah di mana suatu peristiwa yang menjelaskan tentang Yesus mampu menghidupkan anak seorang perempuan dari Yairus itu yang sudah mati ya.
Nanti saudara silakan dibaca saja sendiri. Ini biar lebih detailnya bisa dibaca sendiri dalam surat Lukas pasal 8 ayat 49 sampai ayat 56 ya. Intinya Yesus di situ menghidupkan kembali seorang anak dari perempuan Yairus ya, yang sudah mati lalu dihidupkan oleh Yesus. Itu sandaran pertama. Kemudian yang kedua ada masih dalam surat Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17 ya. Di mana di situ inti ayat ini adalah dari 11 sampai 17 itu ada kurang lebih 6 ayat ya. Di mana si Yesus di situ menghidupkan anak seorang janda yang sudah mati ya. Kemudian dihidupkan oleh Yesus. Oke. Kemudian yang ketiga ada pada surat Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai 44. Nah, cukup panjang kisah itu. Yang intinya adalah di dalam ayat tersebut Yesus menghidupkan mayat dari Lazarus ya. Yang di saat itu Yesus menghidupkan Lazarus karena pertolongan Allah. Nah, ini ada sedikit sesuatu yang menjadi titik terang sebetulnya, bahwasanya ini adalah pertolongan Allah, mukjizat yang diberikan dari Allah. Cuman terkadang pemahaman itu tidak tertangkap oleh sebagian saudara-saudara kita yang beragama Kristen itu. Kemudian yang keempat, dalam surat Matius pasal 12 ayat 22 dikatakan, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan dapat melihat. Nah, ini alasan 4 ayat ini alasan kenapa Yesus itu bisa dijadikan Tuhan, karena dia mampu menghidupkan orang yang mati sekaligus mampu menyembuhkan penyakit para penderita penyakit kusta dan juga orang buta dan orang-orang bisu. Nah, saudara sekalian, sekali lagi kita tidak mau menghina dia. Kita bukan menghina, tidak menyepelekan, tidak menghujat, tidak mencaci maki. Saya hanya mengajak saudara sekalian, kita semua untuk mencoba mengkritisi dan memperbandingkan. Ya, sudah banyak pada poin-poin berikutnya, alasan-alasan berikutnya, tapi ternyata ayat itu mampu dipatahkan justru dengan ayat-ayat Injil yang lainnya, bahwasanya hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh Yesus saja. Nah, berkaitan dengan Yesus mampu menghidupkan orang yang sudah mati ini, apakah ada sosok lain selain dari Yesus yang mampu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus sendiri? Kita lihat dalam ayat-ayat berikut ini ya. Semoga ini menjadi bahan pertimbangan buat kita, menjadi pencerahan dan menemukan jawaban apa yang bisa menjadi pertanyaan dalam benak kita ini. Baik, di dalam 2 kisah raja-raja ya, pasal 13 ayat 20 sampai 21, jadi ada 2 ayat saudara. Di situ bunyinya begini. Di ayat 20 dikatakan, sesudah itu matilah Elisa. Tolong dicatat dulu, di garis bawahi, matilah Elisa. Elisa sudah mati saudara sekalian. Jadi dia sudah tidak hidup lagi. Di dalam ayat ini dikabarkan Elisa itu sudah mati ya. Lalu kenapa dengan Elisa? Kita lanjut dulu. Lalu ia dikuburkan ya. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun ya. Jadi ya, Elisa di dalam ayat ini sudah dinyatakan sudah mati, lalu dia dikuburkan. Apa pengaruhnya ya Elisa ini? Di pasal 21 dijelaskan, pada suatu kali orang yang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu mereka pergi. Jadi ada lagi setelah Elisa meninggal ya, ada seseorang yang mati, lalu mayatnya itu dimasukkan di dalam kuburan Elisa ya. Kemudian dia pergi, dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa yang sudah mati tadi. Elisa yang sudah mati tadi, ternyata tulang-tulang Elisa itu bersentuhan, terkena oleh mayat yang kemudian masuk ke dalam kuburan Elisa. Maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Ternyata saudara, orang kedua yang sudah mati yang dikuburkan di dalam kuburan Elisa itu hidup kembali hanya karena
menyentuh tulang belulang daripada mayat Elisa. Maka yang perlu kita kritisi dan perlu kita pikirkan dalam hal ini, saudara sekalian, kalau Yesus mampu menghidupkan orang yang sudah mati dalam posisi Yesus sendiri itu masih hidup, saya rasa jauh lebih luar biasa begitu ya. Mayat Elisa ini dia sudah mati, dia sendiri tidak hidup begitu loh. Sudah tidak hidup, tapi tulang belulangnya mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Dari kenyataan ini, saudara, ada dua hal yang menghasilkan kesimpulan. Pertama, ternyata bukan Yesus satu-satunya manusia yang mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, bukan satu-satunya Yesus. Yang kedua, kalau Yesus dia dipertuhankan dengan alasan karena dia mampu menghidupkan orang yang sudah mati, kenapa Elisa juga tidak dijadikan Tuhan dengan alasan yang sama seperti alasan Yesus tadi? Dia juga bisa, dan juga dia juga mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Bahkan lebih ajaib itu. Kalau Yesus menghidupkan orang karena Yesusnya masih hidup, ini Elisa dengan tulang belulangnya saja dia mampu menghidupkan orang. Artinya Elisa jauh lebih lebih sakti, itu lebih mempunyai kekuatan yang luar biasa ketimbang Yesus. Kenapa tidak dipertuhankan juga itu Elisa? Tidak sendirian Yesus saja yang menjadi sosok seseorang yang bisa menghidupkan mayat ataupun orang yang sudah mati. Kita lihat lagi di dalam 1 Kisah Raja-Raja pasal 17 ayat 22. Ya, bunyi ayatnya begini. Tuhan mendengarkan perintah Elia itu. Tadi Elisa, sekarang Elia di Kisah Raja-Raja pasal 17 ayat 22. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Ada sosok yang lain selain dari Yesus dan Elisa. Ada sosok lain yang bernama Elia, ya. Dia ternyata bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Anak kecil yang sudah mati, dia meminta dan dia memohon kepada Allah untuk bisa dihidupkan. Ternyata hidup. Ya. Jadi tidak sendirian Yesus bisa menghidupkan orang yang mati itu. Ada Elisa, ada Elia. Kenapa dia tidak dipertuhankan juga? Karena dia mampu menghidupkan orang yang mati juga, begitu loh. Ya. Kita lihat kembali ke 2 Kisah Raja-Raja pasal 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa. Nah, ini Elisa dalam posisi kenyataan, dalam kondisi lain. Ya. Elisa berdoa, ya. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Saudara, kalau tadi Elisa, tulang-tulangnya Elisa mampu menghidupkan orang yang sudah mati, ya, sama seperti Yesus mampu menghidupkan orang yang mati. Pada 2 Kisah Raja-Raja ayat 6 pasal 6 ayat 17 ini, Elisa juga mampu menyembuhkan orang yang memiliki penyakit buta. Sama seperti Yesus sebelumnya pada ayat yang sebelumnya tadi, di mana Yesus mampu di dalam surat Matius pasal 12 ayat 22, Yesus mampu menyembuhkan buta seseorang dan penyakit kusta. Dan ternyata yang mampu menyembuhkan orang penyakit buta tidak Yesus sendiri. Elisa pun mampu, memiliki kemampuan yang sama seperti Yesus, mampu menghidupkan orang yang sudah mati dan mampu menyembuhkan orang yang buta. Sama. Kenapa tidak dipertuhankan itu Elisa? Ya. Kemudian di ayat selanjutnya di Kisah Raja-Raja pasal 5 ayat 10 sampai 12, di mana Elisa menyembuhkan penyakit kusta seseorang melalui sungai Yordan. Ya. Jadi Elisa ini pun mempunyai kekuatan lebih juga, saudara sekalian. Layaknya Yesus yang itu dijadikan alasan untuk dipertuhankannya Yesus. Kita kembali, tidak fair rasanya kalau Yesus dijadikan Tuhan,
karena alasan dia mampu menghidupkan orang, mampu menyembuhkan orang buta, mampu menyembuhkan penyakit kusta. Ada sosok lain di luar Yesus yang bernama Elisa. Dia juga mampu menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penyakit kusta, dan mampu juga menghidupkan orang yang sudah mati. Sama seperti Yesus. Kenapa tidak dipertuhankan juga dia? Harusnya dia juga punya hak untuk dipertuhankan itu, saudara. Ini yang yang menjadi satu matematik, satu misteri yang perlu kita pikirkan baik-baik, kita kritisi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan meskipun ini ada ayat dalil yang menjadi dasar hukum untuk mereka beropini, tapi bagaimana di sisi lain ada ayat yang bisa juga dijadikan dalil, dasaran, sandaran, dan juga untuk orang beropini, yang itu butuh jawaban. Kenapa kalau seandainya Yesus, ada orang yang melakukan hal yang sama seperti Yesus, tidak dipertuhankan juga? Ya, jadi ada diskriminasi kalau begitu yang terjadi. Diskriminasi. Jadi terbantahkan, tidak Yesus saja sosok ataupun manusia yang mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Ada Elisa atau Elia tadi ya. Ada dua sosok lagi di luar Yesus. Ada Elisa, ada juga Elia. Hal yang sama juga mampu dia lakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Silakan saudara pikirkan sendiri, silakan saudara cermati sendiri, silakan saudara kritisi sendiri. Saya hanya menyampaikan fakta-fakta yang ada di dalam Alkitab itu. Sudah layakkah dengan alasan-alasan yang ada itu dijadikan sandaran bahwasanya Yesus itu Tuhan? Lalu bagaimana orang-orang yang di luar Yesus yang memiliki kemampuan yang sama seperti Yesus, bahkan kemampuannya lebih di atas Yesus, tapi dia tidak dipertuhankan itu? Silakan saudara cermati kembali, silakan saudara pikirkan kembali bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana seharusnya ini disikapi. Demikian, terlebih dan terkurang mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.